Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat dan salam bersua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian dan untuk mahasiswa Teknik Pertambangan seluruh Indonesia. Hadir kembali kita bersama Forkopindo Ceria, Forkopindo Berbagi Ilmu, seri yang ke-18. Baik, sebelum kita mulai, sebagai informasi, eh, bahwasanya peserta yang mendaftar ini sebanyak 75 orang yang terbagi dari 17 universitas. Kita sapa dulu dari Sumatera ada Universitas Syah Kuala, Universitas Negeri Padang, Universitas Bangka Belitung, Sekolah Tinggi Teknologi Padang, Universitas Jambi, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Bandung, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Politeknik Negeri Malang, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Universitas Tanjung Pura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mula Warman, Universitas Palangkaraya, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Cendrawasih. Nah, mudah-mudahan nanti dalam paparan bisa lebih banyak bergabung dari universitas lainnya untuk teknik pertambangan di Indonesia. Kemudian juga ada 17 orang dosen sepertinya mendaftar terutama dari kalangan muda seperti semangat yang baru saja di kita 2 minggu ya beberapa pertemuan yang lalu yang muda yang berkarya barangkali gitu ya lebih mantap ininya. Baik, telah hadir di hadapan kita Ketua Bidang Pendidikan Forkopindo Pak Teddy Agung, kemudian di sini juga ada Pak Dono dari Forkopindo. Dan pemateri kita Pak Aldin Adrian. Terima kasih juga dari panitia ada Pak Heru dan Pak Ilham yang membantu di apa, persiapan acara. Mudah-mudahan acara 1,5 jam ke depan bisa lancar. Baik, sebelum kita mulai kami mengundang perwakilan Forkopindo untuk membuka acara pada sore hari ini. Kami persilahkan Pak Teddy Agung. Baik, eh, terima kasih Pak Romla atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, yang kami hormati eh, rekan-rekan tim Badan Pengurus Pusat, ada Pak Dono, biasanya Pak Sekjen hadir, tapi saat ini sedang ada di site. Kemudian yang kami hormati pemateri, alhamdulillah pada sore hari ini berkenan sudah hadir dosen muda dari UPN, Pak Aldin Ardian PhD, di mana untuk Forkopindo yang ke-18 ini nanti kita akan membahas mengenai masalah keekonomian. Jadi ada hubungannya antara kemarin materi eksplorasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ari Naftali, kemudian Mas Andi Yahya. Nah, ini nanti kaitannya komoditas yang sudah dieksplorasi itu kaitannya tentang proyeksi harga ke depannya seperti apa. Ini nanti yang akan dibahas oleh Pak Aldin. Tentu materi ini memang saya melihat judulnya cukup berat, ya berat dalam artian mungkin karena kita seringnya bicara teknik tentang kebumian. Nah, ini bicaranya sudah campur dengan statistik ya, modelan variabel deret waktu untuk financial model ya. Ini adalah materi yang cukup menarik ya, dan bagi kalangan investor, pengusaha ini kayaknya hal yang selalu diincar, bagaimana proyeksi ke depan tentang harga. Kemudian impact-nya kepada proses bisnis itu seperti apa kalau harga itu selalu naik turun dengan kondisi yang sangat tidak menentu atau yang disebut uncertainty condition. Jadi anak-anak tambang ini wajib tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Semoga ini nanti bisa bermanfaat dalam hal
peningkatan keilmuan khususnya bagi adik-adik tambang yang ada di seluruh Indonesia. Mewakili dari Pak Ketua, ya, kami ucapkan selamat datang di ruangan Zoom dan YouTube. Mudah-mudahan kegiatan FBI ini bermanfaat dalam rangka mencerdaskan anak Indonesia. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Aldin atas waktunya yang menyempatkan diri untuk mengisi materi ini. Saya kira demikian Pak Romlah. Terima kasih Pak Romlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Baik, kita lanjut. Kita sapa dulu kepada pemateri kita. Selamat sore Pak Ardian. Selamat sore Pak Romlah. Alhamdulillah, senyumnya menandakan sehat gitu Pak ya, dan energik sekali pada sore hari ini. Salam seperti itu kira-kira. Oke, baik. Sebelum kita mulai, adik-adik peserta mahasiswa tambang, Pak Aldin Adrian ini apa dosen ya dari UPN Yogyakarta. Beliau S1 di UPN, kemudian S2-nya dari ITB. eh, Skup keahliannya ekonomi mineral kalau nggak salah Pak ya. Kemudian beliau telah menempuh pendidikan di McGill University, Kanada. Jadi gelar beliau ST, MT, PhD. Nah, beliau keminatannya bidang ekonomi pertambangan, ya, evaluasi proyek, kemudian ada cost estimation, analisis risiko, ya, dan analisis korelasi. Nah, beliau juga sangat aktif adik-adik di apa di Perhapi, ya, Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia. Kemudian juga beliau bergabung di keanggotaan profesional Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum. Kemudian beliau juga aktif di Prospector and Developer Association of Canada. Ini mungkin salah satu asosiasi profesional ya di bidang tambang atau ekonomi tambang di negara Kanada sana. Nah, nanti kita bisa banyak berdiskusi dengan beliau ya tentang topiknya seperti dibilang Pak Teddy tadi ya. Kalau dari judul itu berat sekali, tapi bagi kita di tambang justru adik-adik ini akan menumbuhkan semangat baru ya. Ternyata kita di tambang tidak hanya bicara masalah keteknikan tentunya. Eh, Seperti yang kita ketahui, tambang ini banyak multidisiplin ilmu. Nah, salah satunya di bidang ekonomi tambang gitu ya, adik-adik. Kemudian beliau sewaktu mahasiswa juga aktif sebagai asisten adik-adik. Ternyata ini juga inspirasi ya bagi adik-adik asisten di kampus itu juga akan membuka peluang dan kerjasama bagi adik-adik nantinya ya. Kemudian juga beliau aktif di mining consultant, kemudian ada di asisten editor jurnal nasional juga. Saya rasa demikian untuk kurikulum PT singkat dari Pak Aldin Adrian yang akan menyampaikan materi sore ini ya adik-adik. Kita pergi ke tambang tentunya membawa harapan ya. Hasil finansial jadi andalan. Deret waktu kita dalami untuk pelajaran ya, statistik dan stokastik jadi pegangan. Mari berkumpul di forum ini, permodelan jadi inti. Selamat belajar penuh energi. Mari menuju tambang maju dan berseri. Silakan Pak Ardian, barangkali bisa di-share PPT-nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Romlah. Pantunnya unik juga ya. Ada pantun-pantunnya juga. Oke. Saya izin share sekalian ya. Share screen sekalian. Oke, saya sapa dulu para peserta. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore para mahasiswa. Ternyata ada para mahasiswa juga. Awalnya saya pikir para dosen-dosen aja gitu. Tapi ternyata semua juga ya. Jadi rame ya. Yang tadi katanya di pendaftarnya ada 75, tapi mungkin ya ada beberapa dulu yang baru hadir gitu ya. Oke, nggak masalah. Benar kata Mas Teddy dan Pak Romla tadi barusan bahwa ekonomi pertambangan itu
eh, penting, menarik gitu. Tapi nggak tahu ironinya di Indonesia sendiri itu kurang begitu diperhatikan saya rasa ya, paling enggak ya. Paling enggak dilihat dari misalnya jumlah dosennya di ekonomi pertambangan itu nggak sebanyak misalnya di geomekanika, eksplorasi misalnya. Terus apalagi jumlah profesornya juga belum banyak. Setahu saya juga jumlah profesornya itu sekarang kayaknya belum ada ya profesor ekonomi pertambangan di Indonesia. Setahu saya, maaf kalau koreksi kalau ada yang salah. Nah, jadi peluang untuk di ekonomi pertambangan ini cukup luas sekali sebenarnya, nggak cuma untuk dosen, tapi juga untuk para praktisi gitu. Karena kalau dari orang yang lulusan ekonomi saja, mungkin mereka nggak tahu apa itu cut off grade misalnya. Jadi ketika membahas tentang secara ekonomi ini cut off grade-nya berapa gitu. Nah, orang ekonomi nanti akan perlu tahu dulu apa itu cut off grade gitu. Terus kaitannya dengan revenue seperti apa gitu. Nah, ini lebih dari kita tahu secara teknis. Nah, masalah adalah untuk pelajaran ekonominya. Pada mau nggak anak teknik belajar ekonomi gitu. Biasanya ekonomi orang teknik kan sukanya yang saklek-saklek gitu ya. Nah, kalau ekonomis dan ekonomi lebih ke soft soft knowledge gitu. Banyak asumsi-asumsi, banyak ilmu-ilmu yang soft yang perlu eh, argumen gitu ya. Contohnya misalnya menghitung nilai discount rate. Kalau anak teknik kan biasanya kalau ngitung debit air ya udah Q sama dengan A dikalikan dengan V, selesai dapat satu angka. Ekonomi enggak, discount rate berapa? 10 analis akan menghasilkan 10 discount rate yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Tapi itu menarik, itu seru. Dosen saya di ITB bilang waktu saya lagi ngambil kuliah gitu kan, Aldin kamu ngambil kuliah ekonomi mineral, pola pikirmu diubah, jangan teknik lagi. Kamu belajar ekonomi, diubah yang sedikit ekonomi gitu. Nah, dari situ saya mulai belajar pelan-pelan. Dan akhirnya saya jatuh cinta sama ekonomi dan manajemen bahkan. Oke, langsung aja masuk ke materi ya. Nah, dengan judulnya ini adalah pemodelan variabel deret waktu untuk finansial model yang dinamis. Nah, dari situ dulu, ini artinya apa? Ini di sini kita akan coba memodelkan variabel yang terpengaruh oleh waktu. Makanya disebutnya variabel deret waktu atau bahasa Inggrisnya time series variable gitu. Nah, untuk finansial model yang dinamis, pertama dari finansial model dulu. Finansial model di sini adalah kalau di industri pertambangan ya, biasanya kita akan membuat dokumen studi kelayakan kan. Nah, di bab terakhir, bab 13 itu kita diminta untuk membuat finansial modelnya dalam bentuk ya ada 3 laporan keuangan kan. Income statement atau laba rugi, cash flow statement atau arus kas, dan untuk mineral logam dan batu bara itu ada tambahan neraca atau balance sheet atau sekarang bahasa diubah jadi laporan posisi keuangan atau financial position. Oke, nah kita akan fokus di bagian arus kas gitu ya. Karena apa? Karena nanti di arus kas itu nilai akhirnya di sini cash flow-nya itu yang akan kita gunakan untuk menghitung 3 parameter kelayakan studi kelayakan proyek pertambangan, NPV, IRR, payback period, ya kan? Nah, di dalam arus kas itu banyak sekali ramuan-ramuan yang eh, ahli ekonomi pertambangan ini yang akan meramu gitu. Banyak sekali asumsi-asumsi yang bisa dimain-mainkan di situ. Kalau kita mau nakal gitu istilahnya ya, kita bisa membuat proyek yang nggak layak jadi layak. Gitu. Itu juga bagi investor. Jangan sampai kita dibohongin. Kan banyak juga kan banyak yang maklar iup kan. Nah, maklar iup itu kan biasanya eksplorasi dulu, terus ngitung studi kelayakan, terus dijual iupnya. Atau bahkan ngitung studi kelayakan, dapat iup OP, operasi produksi, dijual iupnya. Gitu. Ya, dia dapat iup OP kan, ya dapat yang lebih bagus biasanya kan. Terus pemerintah ngasih izin gitu. Tapi ya di dalam situ kita perlu cermati lagi asumsi apa yang dipakai, variabel apa yang signifikan mempengaruhi nilai NPV gitu misalnya. Gitu kira-kira. Itu nanti kita akan masuk di situ, membuat arus kas itu. Tapi kita nggak akan belajar cara membuat arus kasnya. Tapi variabel deret waktunya ini yang akan kita otak-atik gitu kira-kira. Nah, terus kemudian term selanjutnya adalah dinamis. Dinamis di sini adalah nilainya itu berubah-ubah. Lawan katanya adalah statis gitu. Contohnya misalnya ketika kita membuat financial model arus kas gitu ya, revenue atau pendapatan. Itu kan untuk dapat revenue
price atau harga dikalikan dengan Q atau quantity atau produksi gitu kan, atau sales yang dijual, jumlah tonase misal jumlah batu bara yang dijual dikalikan dengan harganya, itu kan dapat revenue. Dari revenue aja paling nggak ada dua variabel, price dan Q atau quantity. Nilainya ini kan dua-duanya sebenarnya variabel yang uncertain, tidak pasti. Gitu. Kita merencanakan nambang 2026 tahun depan gitu misalnya. Dengan asumsi Q-nya berapa juta ton. Asumsi price-nya berapa US dollar per ton gitu kan. Nah, biasanya di dokumentasi kelayakan itu membuat nilai harganya itu statis gitu. Jadi misalnya umur tambang 10 tahun 2006, 2026, 2027 sampai 2036 ya berarti ya kurang lebih 10 tahun gitu. Itu harganya diasumsikan sama. Misalnya nilainya $100 gitu. Nah, padahal kita tahu sendiri kan harga itu bersifat dinamis, berubah-ubah. Nah, makanya kita akan coba belajar seharusnya memodelkan secara dinamis juga karena nature-nya variabel dari waktu, contohnya harga itu udah jelas gitu bersifat dinamis. Kemudian term selanjutnya adalah pendekatan statistik dan stokastik. Nah, kita akan belajar memodelkan itu dengan dua pendekatan dulu, statistik dan stokastik. Apa itu bedanya? Nanti kita bahas satu persatu gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini baru judul lumayan panjang juga. Oke, pendahuluan. Variabel deret waktu. Mungkin ada beberapa yang masih belum familiar dengan definisi apa itu variabel deret waktu. Ini adalah variabel acak yang nilainya terpengaruh oleh waktu. Udah simpel itu aja. Jadi variabel yang kira-kira terpengaruh oleh waktu, ketidakpastiannya karena waktu, itu masuk variabel deret waktu. Contohnya harga komoditas, terus exchange rate, nilai tukar uang rupiah ke dolar gitu misalnya. Tingkat suku bunga, terus apalagi discount rate bahkan gitu kan. Itu terpengaruh oleh waktu. Kalau kita belajar tentang ketidakpastian, paling nggak kan ada dua. Ketidakpastian karena ruang dan karena waktu. Nah, kita akan fokus yang waktu aja. Contoh yang bukan waktu atau ruang gitu ya. Contohnya ini agak melebar sedikit, kadar, grade gitu kan. Grade yang kita sampling gitu misalnya kita bisa bilang di site ini grade nikelnya adalah 1,2%. Tapi kan enggak semuanya 1,2% kan. Kadang-kadang ada 1,1, 1,16, itu juga ketidakpastian. Tapi itu enggak terpengaruh oleh waktu. Gitu. Di bawah tanah, misal di Sulawesi Selatan, di bawah tanah sana grade-nya 1,2% nikelnya. Mau sekarang, tahun depan, 10 tahun lagi, ya 1,2 terus gitu. Nah, itu nggak terpengaruh oleh waktu. Tapi kalau harga nikel sekarang, tahun depan, 10 tahun lagi, hampir dipastikan beda. Nah, itu baru disebut variabel deret waktu. Oke. Terus kita masuk poin yang kedua, financial model. Apa itu? Ini adalah suatu desain keuangan yang menggambarkan khusus untuk ini ya, topik sekarang ini adalah untuk menggambarkan kelayakan suatu proyek pertambangan. Biasanya dalam bentuk arus kas, di mana nanti arus kas ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai NPV atau net present value gitu. Nah, ini teman-teman mahasiswa kalau ada yang belum dapat mata kuliah ekonomi pertambangan, biasanya di semester 7 atau semester 5 itu nanti cari tahu apa itu NPV ya. Ini parameter yang seharusnya wajib diketahui oleh semua lulusan S1 teknik pertambangan gitu. Itu NPV itu udah suatu hal yang semua orang pasti tahu gitu. Jadi belum bisa dilayakan lulus lah kalau belum tahu apa itu NPV gitu kasarnya. Jadi kalau ekonomi pertambangan NPV harus tahu dulu gitu. Oke. Terus poin ketiga adalah dalam pembuatan studi kelayakan, dokumen studi kelayakan gitu ya, case-nya seringkali variabel deret waktu seperti harga, tingkat suku bunga, exchange rate, bahkan discount rate sendiri itu diasumsikan statis, tidak berubah. Padahal kita tadi sudah saya sempat bahas bahwa itu nature-nya itu adalah dinamis. Jadi kalau kita paksakan asumsinya itu statis itu kan ya agak memaksa, tidak masuk akal gitu, tidak realistis gitu. Nah, makanya nanti kan kita coba belajar yang dinamisnya. Terus kemudian poin selanjutnya, asumsi penggunaan nilai statis ini dianggap tidak realistis. Oleh karena itu penggunaan nilai yang dinamis atau berubah-ubah ini akan dianggap lebih realistis atau lebih baik bahkan gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir,
Nah, sekarang kita akan coba bahas teknik pemodelan variabel di rate waktu yang dinamis apa aja dengan dua pendekatan statistik dan stokastik. Oke, yang pertama adalah statistik. Oh ya, Pak Romla, nanti kalau misal kurang 5 menit atau 10 menit, saya tolong diingatkan ya. Kadang-kadang Oke, dosen kan suka siap. takutnya nanti kebablasan gitu. Oke, oke, oke. Oke, terus kita lanjutkan. Kita masuk ke pendekatan yang statistik gitu. Ini pendekatannya fokus pada suatu model yang disusun berdasar sampel yang dianggap menggambarkan populasi. Itu kan definisi secara umum tentang apa itu statistik kan. Ilmu statistik kan ilmu yang berusaha kita menggambarkan suatu populasi hanya dengan mengambil beberapa sampel aja gitu. Itu juga sama dengan ketika kita ingin memodelkan harga misalnya, kita akan mengambil beberapa sampel harga di masa lalu, historical data gitu. Misal 10 tahun terakhir atau misalnya beberapa bulan terakhir gitu ya. Kita modelkan, kita pakai itu sebagai dasar, basis untuk membuat model di masa depan gitu. Nah, itu statistik. Jadi kita intinya adalah perlu data masa lalu di statistik. Perlu sampel gitu ya. Oke, terus yang kedua, model statistik yang baik adalah model yang memiliki nilai error yang rendah. Gitu. Nilai error itu apa? Nilai error itu adalah selisih antara nilai yang diprediksi dengan nilai aktualnya dia. Oke, mungkin di sini mulai agak ini ya, bingung ya. Saya coba gambarkan dikit sedikit. Biasanya ini mata kuliah ini sejujurnya juga saya ajarkan di S2 teknik pertambangan. Di S1 juga saya nggak ajarkan sih. Tapi rencananya mau saya ajarkan. Gitu. Apa arti error tadi ya? Jadi misal kita punya harga. Misal ini adalah harga, terus ini adalah tahun gitu. Saya tulis TH gitu ya. Nah, pada tahun tertentu harganya sekian. Tertentu harga sekian, misal ini titik-titik scatter plot dari harga gitu ya. Nah, kita punya data seperti ini misalnya. Ini kalau kita secara kasat mata aja kan kita bisa lihat kayak ada tren gitu kan. Tren seperti ini garis. Nah, ini udah menggunakan konsep-konsep statistik. Jadi kita ini misal di masa sekarang adalah di sini misalnya. Tahun 2025 Januari gitu ya. Kita punya data sampai sini. Gitu. Nah, berhenti di sini. Jadi garis yang sepanjang ini adalah garis yang menggambarkan pola atau tren dari historical data harga komoditas ini. Nah, gambarnya dari titik-titik ini. Nah, yang tadi saya bilang error itu apa? Error itu ada selisih ini. Ini misal contohnya adalah harga aslinya tahun sekian di segini. Harganya segini gitu misalnya. Tapi ternyata hasil dari regresi itu harusnya di titik ini. Di garis ini kan. Nah, selisih antara ini adalah errornya. Gitu. Ini juga segini errornya. Ini errornya. Nah, yang pas garis ini ya errornya berarti kecil atau nol gitu. Nggak ada errornya. Pas ini errornya kecil banget gitu. Nah, kira-kira itu error yang disebut error itu seperti itu. Nah, makanya model statistik yang baik adalah yang memiliki nilai error yang rendah gitu. Bisa juga kita bisa buat suatu garis yang lain. Misal garis seperti ini. Garis lurus juga sama kan. Tapi kemungkinan errornya lebih besar. Ini selisihnya lebih besar. Ini mungkin lebih kecil bagian sini, tapi bagian sini lebih kecil mungkin ya. Terus mungkin nanti ada garis apa gitu. Misal di sini ada sebuah garis lagi gitu di sini, sorry titik lagi. Ini ke sini kecil, tapi yang ke sini lebih besar. Jadi kalau error-error itu dikuadratkan terus kemudian diakumulasikan, nanti kan disebutnya mean squared error (MSE). Itu salah satu parameter yang menggambarkan model statistiknya itu bagus atau enggak. Gitu ya. Semoga sampai sini bisa dipahami, masih bisa diikuti enggak? Aman ya? Oke, nah statistik seperti itu kira-kira. Nah, harapan ketika kita pengen memodelkan di masa depan atau forecast meramalkan gitu ya, kita teruskan pola itu. Tadi kan saya bilang adalah sekarang kita di tahun ini 2025. Kita pengen tahu harga di tahun 2026, 2027 dan seterusnya gitu. Nah, garis ini kita teruskan di garis ini. Nah, itu kira-kira sederhananya kayak gitu. Ini yang paling sederhana, regresi linear gitu. Ya meskipun kita juga tahu sendiri lah, harga nggak mungkin naik terus kan, apalagi halus ini, smooth ini gitu. Ya itu berarti kelemahannya dari
metode ini gitu. Tapi nanti nggak apa-apa, kita belajar yang sederhana dulu aja. Nanti kita akan mungkin bahas juga kelemahan kekurangannya. Terus ketika kelemahannya regresi linear ini nggak bisa melihat variabilitas, kita pakai metode apa gitu. Bukan berarti metode yang bisa mengcapture variabilitas itu lebih baik. Itu juga punya kelemahannya lagi. Nanti yang kita bahas pelan-pelan. Paling enggak konsep dari statistik dulu dipahami dulu. Yaitu membuat model yang dimana nilai errornya itu paling rendah. Gitu ya. Oke, terus makanya garis selanjutnya ke depannya kita nggak punya data nih ke depan karena itu nilai di masa depan kan. Harga nikel tahun 2026 berapa kita nggak tahu. Nah, makanya kemudian model tersebut nanti kita asumsikan akan memiliki nilai error yang rendah juga di masa depan. Jadi kita memodelkan sampai sini aja dulu, sampai tahun ini, terus nilai errornya rendah. Oke, ini berarti garis yang terbaik nih. Berarti di masa depan anggap aja bahwa errornya juga serendah ini. Makanya kita pakai garis itu terus gitu. Meskipun ya kalau dibuktikan juga hampir salah terus gitu. Tapi paling enggak kan itu argumennya sudah punya dasar gitu. Nggak masalah. Tapi memang uh, masa depan itu nggak bisa diprediksi gitu. Nah, salah satu kelemahannya variabel apa uncertain di waktu adalah kita nggak akan pernah bisa memprediksi nilai variabel waktu tersebut secara akurat sampai waktu itu kita capai gitu. Harga nikel 2026 berapa kita nggak tahu sampai kita mencapai tahun 2026 tadi. Beda sama ketidakpastian karena ruang rate, kita nggak tahu kadarnya berapa, kita bisa eksplorasi kan. Pertama misalnya eksplorasi paling sederhana misalnya pakai test speed gitu kan, kadarnya kita dapat 1,2%. Terus untuk menambah tingkat keyakinannya kita bisa eksplorasi lebih pakai coring misalnya. Terus untuk meningkatkan lagi kita pakai coring jumlahnya diperbanyak gitu. Terus kalau mau lebih yakin lagi perbanyak lagi aja coringnya. Nah semakin banyak coringnya akan semakin mendekati nilai aktualnya. Kalau harga nggak bisa, mau pakai metode apapun, secanggih apapun bisa dibilang itu hampir nggak mungkin kita memprediksi secara akurat. Oke, terus buat apa kita prediksi? Itu uh, ya nggak usah kita bahas sampai sana kali ya. Itu nanti ada analisis risiko itu di luar dari scope kita hari ini. Kita akan fokus dulu tentang pemodelan statistik dan stokastik. Oke, terus yang poin ketiga adalah contoh metodenya. Contoh metode forecasting menggunakan statistik adalah misalnya yang paling sering tadi saya sampaikan, regresi. Terus yang mungkin cukup familiar juga adalah moving average. Terus yang sedikit agak advance, exponential smoothing. Terus regresi ada lagi. Regresi ada linear dan non-linear. Terus ada yang autoregresi, itu juga sebuah modifikasi dari regresi juga. Terus ada yang agak dibuat agak kompleks, yaitu ARIMA-GARDS contohnya. Gitu. ARIMA itu singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. GARDS-nya ya, Generalized Autoregressive Conditional Homoscedasticity ya gitu-gitulah. Tapi itu nggak perlu kita bahas sebagai dalam bagian itu. Tapi paling enggak untuk statistik sendiri metode ada banyak sekali. Jadi nggak cuma berhenti di regresi, moving average, smoothing. Nanti ada ARIMA GARDS, ada ARVIMA, ada macam-macam. Mereka punya punya masing-masing. Ini sebentar. Mas Romla, suara saya aman? Agak kecil sebenarnya. Oke, sebentar. Kayaknya kan Heeh. saya naik ke mobil ya, jadi kadang-kadang agak kemana-mana gitu. Kadang-kadang hilang sinyalnya. Mungkin karena dalam perjalanan kali ya, jadi agak ini. Coba saya tak lihat, oke masih aman kok. Saya teruskan. Oke, ini udah metode-metodenya. Terus kemudian kita masuk selanjutnya adalah ketika kita memodelkan menggunakan statistik, kita paling enggak ada 4 komponen ketika kita membuat suatu model, yaitu YT itu adalah variable dependentnya. Variable dependent itu variable yang terpengaruh oleh variable independen. Variable independen itu berarti variable yang tidak terpengaruh, aslinya seperti itu. Gitu. Nah,
di dalam komponen model itu akan ada paling enggak 4. Kalau regresi itu cuma satu aja, yaitu TR atau tren. Trennya adalah misal positif, eh, apa ya, positif berarti dia semakin lama semakin tinggi nilainya. Kalau trennya negatif atau korelasinya negatif itu adalah semakin lama semakin besar waktunya, semakin kecil harganya. Itu tren. Terus ada juga suatu metode yang menambahkan SN atau seasonality gitu. Beberapa komoditas dia akan terpengaruh oleh season. Misalnya musim panas, musim dingin gitu ya. Nanti dia bentuknya nggak linear, lurus gitu, nggak kayak gitu. Nanti ketika musim dingin misalnya, contohnya apa ya, batu bara gitu, ketika musim dingin permintaannya akan naik, harganya kemungkinan akan naik gitu ya. Jadi ketika musim dingin dia harganya naik, terus ketika musim panas dia harganya akan turun gitu misalnya. Itu berarti ada seasonality-nya. Terus ada CL-nya, cyclical. Jadi di komunitas sendiri ada konsep tentang cyclicality. Di beberapa ahli ekonom gitu meyakini komoditas itu bersifat cyclical, artinya nilainya itu akan naik turun tapi dalam kurun waktu yang jauh lebih banyak. Gitu. Ada paling nggak ada 4 teori gitu yang menggambarkan tentang cyclicality. Ada yang beranggapan bahwa harga komoditas itu akan naik turun setiap 3 tahun sekali, ada yang 5 sampai 7 tahun sekali, ada yang 11 tahun sekali kalau nggak salah saya lupa. Terus ada yang sampai yang paling lama adalah 60 tahun sekali gitu. Itu teorinya mereka macam-macam sih. Ada yang kalau 60 tahun sekali dia meyakini bahwa karena ada teknologi baru, yang 3 tahun sekali karena uh, apa ya, lupa saya. Ya itulah, nanti ada yang bilang karena negara itu secara umum secara global dia akan membuat melakukan pembangunan secara rutin gitu karena memperbaiki atau maintenance infrastruktur mereka. Jadi harga-harga tertentu misalnya industrial material seperti zinc, uh, iron, copper itu harganya naik gitu di waktu ya gitu-gitulah kira-kira teori-teorinya. Itu teori tentang cyclicality. Terus juga ada yang menambahkan IR atau irregular component gitu. Jadi paling nggak modelnya ada 4, ada masukkan tren aja atau tren ditambah seasonality, ditambah juga cyclicality, ada ditambah juga irregularnya atau komponen acak apa errornya, ya nilai harganya itu ada suatu komponen yang membuat harga itu susah ditebak gitu. Yang bisa disebut errornya karena itu susah dimodelkan. Itu kira-kira. Nah, terus apakah kalau kita membuat model semakin banyak komponennya semakin bagus? Ya enggak juga. Balik lagi sama tadi kan. Kita nggak bisa memprediksi variabel direct waktu itu secara akurat. Jadi tergantung analisnya. Dia pengen membuat model itu berasumsinya seperti apa. Misal dia untuk short term atau long term, terus dia meyakini bahwa di masa depan misalnya teknologi EV akan berkembang pesat gitu. Dia mungkin akan memasukkan komponen cyclicality di bidang untuk komoditas nikel misalnya dan sebagainya lah kira-kira. Bisa juga dia menambahkan IR juga. IR itu suatu ya tadi komponen yang susah diprediksi kan. Tapi modelan IR sendiri itu banyak yang modelkan gitu. Kita juga suka membuat paper tentang memodelkan tentang komponen errornya gitu. Macam-macam dengan caranya. Nah, selama ini ketika kita buat model statistik, biasanya kita berasumsi bahwa errornya itu terdistribusi normal. Jadi artinya kita nggak bisa memprediksi sama sekali, dia benar-benar murni acak gitu. Padahal banyak bukti-bukti bahwa errornya itu nggak acak. Nah, itulah kira-kira. Jadi paling nggak nanti di sini kita sudah belajar tentang memodelkan model statistik bisa ada 4 komponen. Trennya sendiri, SN-nya sendiri, CL, cyclicality-nya, atau IR-nya, atau bahkan kombinasinya. Gitu ya. Oke. Terus kemudian ini persamaan pertama adalah regresi linear. Ini yang paling mudah, ya kan? Pakai Excel aja udah keluar gitu. Masukkan variabel X, variabel Y, terus dibuat scatter plot, klik kanan, munculkan equation. Ya, nanti muncul Y sama dengan berapa 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 plus berapa X. Gitu. Itu bentuk baku dari model regresi linear. Kalau di sini saya gambarnya tulisannya adalah Y topi, yang paling kiri ini dia ada topinya. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya nyebutnya Y head atau head ini kan. Ini berarti artinya nilai Y yang diprediksi atau diestimasi.
Alfa ini adalah interceptnya, beta ini adalah slope-nya atau kemiringan atau gradiennya. X1, XI-nya ini adalah variabel independennya. Jadi misal kita akan memprediksi harga atau menentukan harga komoditas, di sini harga gitu ya. Nah, harga ini kita cari random acaknya, dia ngikutin variabel apa gitu. Misalnya, harga copper. Copper itu banyak literatur yang bilang bahwa copper itu mengikuti harga minyak gitu. Jadi X-nya bisa kita buat minyak misalnya. Gitu. Jadi berarti artinya apa? Harga minyak ini dia akan bergerak sendiri suka hati mereka. Nggak tahu alasannya, kita nggak usah pedulikan. Tapi Y-nya ini kita berasumsi bahwa nilai Y-nya atau koper, harga kopernya ini atau harga tembaga, dia akan selalu mengikuti pergerakannya harga minyak. Ngikutinnya gimana? Ya tergantung ini intercept alfanya dan betanya gitu. Bisa jadi dia mengikuti semakin besar harga minyak, semakin mahal harga koper atau sebaliknya. Itu hubungannya pasti. Itu sama regresi ya. Terus gimana menghitung atau mengestimasi nilai alfa dan beta? Itu menggunakan persamaan seperti ini kira-kira. Ini alfanya, ini betanya. Ya, beta itu slope-nya dia menggunakan covariance dari X dan Y-nya dibagi dengan variance dari nilai X-nya. Intercept-nya itu nilai Y, kalau bahasa Inggrisnya nyebutnya Y bar atau Y, bahasa Indonesia ada garis di atasnya gitu ya, Y bar gitu dikurangin dengan betanya, karena kita sudah mengetahui betanya sebelumnya, dan X barnya atau nilai rata-rata dari X-nya gitu. Kalau Y bar berarti ya nilai rata-rata dari sampel Y-nya kita gitu. Oke, itu regresi linear ya, di Excel gampang aja, jadi tapi konsepnya di belakangnya seperti ini kira-kira. Oke, terus analisis regresi ini apa ya, perlu disampaikan ya? Ya, tadi ini sedikit banyak sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi nggak perlu. Nah, terus ketika kita membuat regresi linear, itu kita perlu uji dulu apakah model yang kita buat itu sudah bagus atau belum. Gitu. Nah, tadi saya sempat di awal sempat bilang bagus atau enggaknya dilihat dari errornya kan. Nah, semakin kecil errornya itu semakin bagus. Tapi kan hampir nggak mungkin errornya nol. Nah, ketika errornya nggak nol kan berarti masih ada celah untuk tidak akurat kan perhitungannya kan, estimasinya kan. Nah, kita juga bisa lihat dari nilai korelasinya gitu. Ya, korelasinya semakin mendekati satu atau negatif satu itu semakin bagus. Ini contohnya, ini positif gitu, positif 0,9. Jadi bisa dibilang 90% model ini bisa model ini bisa menggambarkan 90% dari persebaran datanya. Makanya dari sini aja kelihatan kan ini bahwa semakin besar nilai X-nya akan semakin tinggi juga nilai Y-nya. Sebaliknya kalau korelasinya negatif, negatif 0,9, berarti dia arahnya kebalikan. Kalau tadi naik gitu ya, satu naik lainnya naik, kalau ini satu naik lainnya turun atau kebalikannya. Nah, kita ambil yang nilai korelasinya mendekati satu atau negatif satu. Tengah-tengahnya adalah ketika korelasinya itu nol. Itu ketika ini acak sekali kan titik-titiknya kan. Jadi dia nggak bisa, sebenarnya nggak bisa di garisnya nggak bisa uh, nggak ada trennya gitu. Makanya nanti garisnya akan garis lurus seperti itu gambarnya. Karena ya nggak bisa, mana itu garis yang paling kecil errornya. Tapi ya tetap besar sekali gitu dibanding yang lainnya. Yaitu korelasi salah satu parameter gitu. Oke. Untuk parameter sebenarnya ada banyak, nggak cuma korelasi ataupun mean square error. Ada juga yang uji T, uji F gitu ya. Uji normalitas juga gitu. Tergantung kita tujuan untuk apa. Tapi untuk sementara biasanya yang paling sederhana ya kita ngelihat dari korelasi atau R square-nya biasanya, coefficient of determination. Atau bisa ditambah dengan uji T biasanya untuk melihat bahwa variabel X-nya itu bekerja secara baik terhadap atau menggambarkan nilai variabel Y-nya. Oke, ini regresi contoh-contoh komponen-komponennya. Kayaknya kalau saya jelaskan akan panjang sekali, tapi sebagian besar sudah saya jelaskan sih tadi. Ini actual value-nya, ini unexplained atau error-nya,
titik di tengahnya adalah prediksinya, ini nilai equationnya atau persamaannya dan lain sebagainya. Ini nanti PPT-nya saya share ke panitia, jadi siapa tahu kalau panitia mau share juga nggak masalah. Oke. Nah, yang kedua adalah autoregresi gitu. Ini hampir sama kayak regresi, tapi bedanya adalah autoregresi dia berusaha memodelkan harga komoditas menggunakan variabel harga komoditas itu sendiri. Gitu. Artinya apa? Jadi kita ketika kita ingin, kalau tadi sebelumnya ya, yang regresi yang biasa tadi, kita ingin memodelkan atau memprediksi harga nikel menggunakan harga minyak misalnya. Nah, sedangkan ini kita ingin memodelkan harga nikel menggunakan harga nikel itu sendiri. Gimana? Kita bisa lihat dari persamaan di sini. Enggak, sini itu adalah X-nya kalau di persamaan sebelumnya. Itu. Ini alfanya, ini adalah betanya sama aja. Cuma ini nggak tahu kenapa saya tulis seperti ini ya. Tapi ini sama aja. C itu adalah alfanya, alfa ini adalah betanya. Ini mungkin saya pakai literatur yang berbeda, jadi makanya alfanya jadi C, betanya jadi alfa gitu. Tapi poinnya adalah di, sebentar saya hapus dulu di sini. Poinnya adalah di bagian ini. Jadi misal kita ingin memodelkan harga nikel gitu ya, YT kita anggap sebagai harga nikel, kita menggunakan harga nikel itu sendiri atau Y itu sendiri. Tapi Y-nya dikurangin dengan lag ordernya atau nilai I-nya gitu. Artinya apa? Jadi kita gabungkan atau kita pasangkan gitu ya kan, ketika kita pengen bikin regresi kan kita paling nggak perlu dua variabel ya, X dan Y ya. Nah kalau ini kita hanya perlu satu variabel aja, misal uh, Y aja atau X aja di sini sebutnya, bebas terserah apa aja. Misal sini variabel harga nikel adalah Y gitu ya. Jadi kita pakai nilai Y dan nilai Y itu sendiri. Tapi Y sebelumnya kan uh, secara waktu sama seperti datanya. Nah, sedangkan Y yang kedua yang di sini atau dianggap X-nya itu nanti itu adalah nilai Y, tapi ada kita mundurkan waktunya. Gitu. Bayang nggak? Saya agak susah juga bayanginnya. Biasanya kalau di kelas saya akan tunjukkan Excel-nya, saya tuliskan di papan tulis gitu. Tapi ini kayaknya agak susah juga ya. Jadi kita misalnya kita pasangkan, kita punya data harga nikel dari tahun 2000 sampai 2024 misalnya ya. Nah, kita pasangkan adalah harga nikel tahun 2000 dengan harga nikel tahun 2001. Nanti harga nikel tahun 2001 kita pasangkan dengan harga nikel tahun 2002. Itu berarti lag ordernya adalah 1 tahun. Kalau kita buat lag ordernya 2 tahun, berarti harga nikel tahun 2000 kita pasangkan dengan harga nikel tahun 2002. Harga nikel tahun 2001 kita pasangkan dengan harga nikel tahun 2003. Gitu. Itu nanti pasangannya XY-nya itu harga nikel dengan harga nikel itu sendiri, tapi kita mundurkan waktunya. Oke. Semoga dipahami. Jadi kalau misal kurang jelas, nanti kita ada sesi tanya jawab. Kalau masih kurang jelas lagi, kontak-kontakan aja. Gitu. Oke, itu autoregresi. Nah, ini contoh gambar autoregresi. Kalau tadi linear kan lurus saja ya. Autoregresi itu bentuknya akan hampir mirip dengan aslinya. Kita lihat misal yang warna biru ini adalah nilai aktualnya. Misalnya harga suatu komoditas gitu ya. Jadi, yang warna biru ini adalah harganya dia akan bergejolak seperti itu gitu ya. Ketika kita memforecast menggunakan autoregresi first order gitu ya, ordernya beda 1 tahun, dia akan mundur 1 tahun gitu. Jadi sebenarnya warna orange itu hampir mirip dengan warna biru, tapi dimundurin 1 tahun. Yang warna abu-abu juga sama, tapi mundurnya 2 tahun gitu. Jadi makanya dia akan mirip sekali gitu. Terus wah kenapa nggak pakai itu aja gitu kan, pakai regresi. Ya nanti ada kelemahan juga ketika kita ingin memodelkan untuk jangka panjang long term, dia nggak bisa gitu. Karena apa? Dia akan kekurangan data gitu. Misal contohnya adalah ketika lag ordernya 1 tahun gitu misalnya.
ketika kita ingin memodelkan harga atau memprediksi harga tahun 2030 misalnya, berarti kita perlu data tahun 2029 kan. Padahal data 2029 kita juga belum ada. Jadi ya nanti hasilnya semakin nggak reliable. Itu auto regresi. Oke, terus kita lanjut ke moving average. Ini yang ketiga ya. Ini mungkin ini bisa dibilang cukup paling sederhana ya, paling mudah gitu ya. Jadi ketika kita ingin memodelkan ini, kita hanya cukup eh, menggunakan nilai rata-ratanya dia, gitu. Jadi misalnya ingin memprediksi harga tahun 2026 gitu ya. Kita berarti misalnya moving average-nya per 2 tahunan. Berarti harga nikel tahun 2026 menggunakan rumus ini gitu ya. Berarti kita jumlahkan harga 2 tahun ke belakang. Harga nikel tahun 2024 tambah harga nikel tahun 2025 dibagi 2. Itu moving average yang tahunan. Moving average 3 tahunan ya tinggal 3 tahun gitu. 2000 berapa berarti? Dari 2023, 2024, 2025 itu tambahkan semua dibagi 3 gitu. Simple kan. Kalau terus ada juga yang weighted tapi dia beri pembobotan. Beberapa literatur dia meyakini bahwa harga di masa depan itu akan dipengaruhi harga masa lalu, tapi masa lalunya itu yang paling dekat dengan masa depannya. Jadi misalnya kita akan memprediksi harga tahun 2026, harga 2006 itu akan dipengaruhi paling besar di tahun 2025. Terus habis itu tahun 2024, terus 2023. Misal itu moving average 3 tahunan, tapi kita menggunakan weighted moving average gitu. Jadi kita beri bobot misalnya 2025-nya kita beri bobot 0,5 atau 50% gitu. Nanti ditambah dengan misal 2024 bobotnya adalah 30%. Nanti ditambah lagi tahun 2023 misal bobotnya sisanya 20%. Nah, itu kira-kira. Ini kesannya sederhana, simple, tapi ini yang saya rasa di paling sering dipakai oleh analis bank. Gitu. Karena kecepatannya, karena juga dia nggak terlalu banyak menggunakan asumsi, rumusnya mudah dipahami semua orang gitu kan. Bahkan yang nggak kuliah sekalipun juga cukup paham gitu. Terus juga dia sering digunakan sebagai indikator atau disebutnya lagging indikator. Jadi indikator yang agak terlambat gitu. Nanti saya jelaskan apa itu lagging indikator artinya apa. Oke, jadi konsepnya ini sudah tahu dulu moving average hanya nilai rata-rata aja. Nah, ini contohnya 3 jenis moving average. Sama-sama yang warna biru adalah nilai aktual suatu harga, ini copper price. Terus kemudian ada warna hijau itu yang per 3 tahunan, yang warna merah yang per 6 tahunan. Kalau kita lihat secara general yang warna merah itu dia lebih smooth kan, lebih halus gitu. Dibanding warna hijau, dia lebih tajam-tajam. Dan warna biru aktualnya lebih tajam-tajam lagi. Gitu. Kalau dari sini kesannya yang warna hijau itu lebih bagus kan. Lebih mendekati aslinya atau warna biru. Tapi malah banyak orang yang lebih suka pakai warna merah. Kenapa? Karena dia akan terhindar dari noise gitu. Coba kalau kita lihat yang warna hijau, dia sangat responsif sekali gitu. Ketika birunya itu berubah sedikit, hijau akan berubah banyak gitu. Jadi yang hijaunya itu cukup responsif gerakannya. Itu sering memberikan sinyal-sinyal palsu bagi para analis. Makanya beberapa analis juga lebih suka menggunakan uh, moving average yang lebih lama waktunya, warna merah. Dia lebih smooth. Oke, ini terus contohnya penggunaannya ketika untuk melakukan uh, prediksi apakah masa depan harga komoditas itu akan naik atau turun gitu ya. Nah, di sini ada contohnya ini bukan harga komoditas sih, tapi harga saham gitu ya. Tapi kurang lebih cara penggunaannya sama. Jadi di sini ada 2 garis moving average warna ungu dan warna hijau. Nah, kalau kita lihat berarti di sini yang warna ungu itu average-nya itu lebih singkat, yaitu di sini 5 tahunan. Atau sorry, kalau di sini bulanan kalau nggak salah. Jadi per 5 bulan gitu. Terus yang warna ungu dia lebih smooth, sorry, yang lebih smooth, yang warna hijau dia 10 bulanan gitu. Terus yang warna biru ini, yang cukup tajam-tajam ini ya, itu aktualnya. Nah, di panah ini kita lihat di sini ada perpotongan antara
biru dan ungu. Nah, di situ ketika ada perpotongan ungu akan memotong warna biru, beberapa analis meyakini bahwa itu adalah indikator harga akan turun gitu. Karena yang ungunya sudah berpotongan sama yang hijaunya atau yang responsifnya itu memotong yang lebih smoothnya. Itu juga ketika dia berpotongan ke atas, ungunya itu sudah memotong ke atas. Itu dianggap akan ada tren naik gitu. Nah, di sini trennya naik beneran. Tapi ini cuma kebetulan aja sih. Saya karena buat contoh aja, jadinya ya yang kelihatan lebih bagus aja gitu. Di kenyataan aslinya juga ya nggak semudah itu gitu prediksi harga. Oke, itu moving average. Terus kemudian yang keempat adalah exponential smoothing. Ini juga ada banyak jenisnya gitu. Ada yang single, two parameter, sama three parameter. Nah, yang single parameter dia hanya menggunakan satu parameter alpha aja gitu. Ini cocok untuk data yang tidak memiliki tren atau seasonality gitu. Dia hanya mengikuti pola dari harga aktualnya. Terus kemudian ada juga yang menggunakan two parameter, alpha dan beta. Ini cocok untuk komoditas yang memiliki tren, perubahan di slope-nya atau gradiennya. Jadi persamaan nanti seperti ini. Y sama dengan L tambah G. L-nya itu apa? Itu adalah levelnya atau slope-nya gitu dengan rumus seperti ini. Dan ditambah dengan G-nya atau growth-nya. Rumusnya seperti ini. Gitu. Rumusnya memang kelihatan agak panjang gitu ya, tapi sebenarnya cukup sederhana. Apalagi nanti kalau sudah digambarkan itu terlihat lebih cantik lagi gitu. Terus yang terakhir adalah three parameters, alpha, beta, gamma. Ini yang menemukan juga sama, dia menggunakan si Holtz and Winter itu dua orang penulis, author, dua orang penulis. Kalau yang pertama ini yang dua parameter itu cuma satu penulis saja, si Holt. Kalau yang tiga parameter berarti dua penulis ya, dan Winter. Ini cocok untuk model yang memiliki tren dan seasonality. Dan dia juga ada aspek krusialnya itu masalah periode waktunya. Ini cocok ketika dia misalnya untuk memodelkan harga yang memiliki pola-pola seasonality, kayak misal tadinya contohnya adalah batu bara, ketika winter itu harganya naik sama harganya turun gitu. Ketika memang seasonality terlihat jelas itu cocok gitu. Tapi setelah saya ngomong ini bukan berarti batu bara paling cocok selalu pakai exponential smoothing three parameter ya. Soalnya kan beda-beda, kadang-kadang ada suatu momen yang dia cocoknya pakai linear regresi, ada yang cocoknya pakai autoregresi gitu, macam-macam. Nah, contohnya ini adalah yang single parameter. Dia akan ngikutin trennya gitu, aktualnya. Nah, di sini ada garis yang lurus kayak gini. Ini berarti dia setelah lebih dari suatu waktu tertentu, dia akan hasilnya konstan. Jadi si single parameter ini nggak cocok untuk memprediksi untuk long term. Ini tuh parameter, nanti hasilnya juga seperti inilah kira-kira. Ini tergantung parameter alfa betanya dia. Nah, terus yang spesial inilah yang triparameter. Tadi saya bilang, kalau yang atasnya single dan two parameter ini aktual data, tapi yang bawahnya yang triparameter yang warna biru ini saya modifikasi datanya biar bentuknya itu kayak VV gini, naik turun gini. Gitu. Nah, yang inset misalnya adalah contohnya harganya yang Y-nya ini adalah waktunya gitu ya misalnya. Jadi dia ketika satu tahun dibuat 4 musim misalnya. Ini musim 1, musim 2, musim 3, musim 4 gitu. Jadi akan rendah nilainya, agak naik 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 sampai puncak, terus turun lagi di musim selanjutnya. Terus nanti akan tahun berikutnya ada dibagi 4 musim lagi, dia akan naik 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 naik, turun lagi, naik naik turun lagi gitu terus sampai ya sampai waktu yang seterusnya gitu. Nah, di sini ada dua komponen penting, yaitu seasonality, yaitu kan naik turun gitu. Plus kalau kita lihat secara tren, dia polanya trennya adalah naik. Kayak gini terus gitu. Kalau garis lurusnya trennya. Nah, model seperti ini cocok sekali menggunakan exponential smoothing three parameter. Makanya yang warna orange-nya ini dia akan bisa mengikuti tren yang warna birunya itu sangat dekat sekali. Ya selain datanya saya manipulasi juga sih sebenarnya biar untuk menunjukkan bahwa itu uh, bagus gitu bisa menangkap historical data secara baik. Kalau di dunia nyata ada nggak seperti yang warna biru? Ya saya bisa bilang nggak, hampir nggak ada gitu.
Tapi kan kita melakukan asumsian kan. Itu ya statistik seperti itu kira-kira. Oke, kita masih punya beberapa menit lagi kayaknya. Berapa menit lagi Mas Romla untuk yang kemarin kedua? Kurang lebih 15 menit barangkali bisa ya. Oke, siap-siap. Ini saya agak cepat aja kalau gitu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang statistik, pendekatan statistik gitu ya. Itu intinya adalah kita ngambil historical data, terus kita buat model. Nah, model itu harapannya adalah memiliki nilai error yang gitu ya. Ya, masa depannya di masa depan juga memiliki error yang sama rendahnya di masa lalu. Gitu. Itu yang statistik. Nah, sekarang stokastik. Stokastik ini bisa dibilang kita nggak peduli dengan data masa lalu. Nah, para peneliti stokastik dia bilang bahwa harga itu bersifat independen. Harga masa lalu ya harga masa lalu, harga masa depan ya harga masa depan. Harga masa depan itu nggak terpengaruh apapun masa lalu, gitu. Nah ini kan menarik ya, ada dua pemikiran yang berbeda dan dua-duanya juga nggak salah, dua-duanya juga nggak benar kan, kayak gitu kira-kira. Kalau statistik ya juga bisa benar juga kan, harga akan dipengaruhi oleh kejadian masa lalu gitu. Misal karena harga masa lalunya turun, ya nanti di masa depan mungkin akan tetap turun terus gitu karena sentimen negatif. Gitu. Atau sebaliknya karena harga masa lalu turun jadi akan ada recovery di masa depan gitu. Itu kan berarti masih pola pikir statistik. Kita ngelihat data masa lalu, masa depannya akan ngikutin pola masa lalu. Entah polanya akan turun, polanya akan reversal dan sebaliknya dan seterusnya. Beda dengan stokastik, stokastik kita bisa dibilang nggak peduli dengan tren di masa lalu. Jadi bisa dibilang ekstrimnya kita nggak punya data harga masa lalu atau historical data masa lalu pun nggak masalah. Itu kehebatannya stokastik. Gitu. Terus kita asumsinya gimana? Ya asumsinya uh, dengan cara lain Ya, Pak. gitu. Terus kemudian ketika kita menggunakan stokastik, kita biasanya dikombinasikan dengan simulasi. Jadi hasil dari stokastik ini biasanya akan menghasilkan banyak skenario gitu. Oke, itu tentang stokastik. Nah, proses stokastik ini digunakan untuk menangkap variasi secara kolektif. Dibanding dengan statistik, dia menangkap pola masa lalu. Kalau stokastik menangkap variasi gitu. Jadi dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya di masa depan. Tapi dia berusaha aja menangkap harga. Contohnya misalnya, wah harga batu bara ini kayaknya ke depannya bakal fluktuatif deh. Karena kayaknya ketidakstabilan politik antara Ukraina dan Rusia misalnya. Nah, analis akan menggunakan stokastik biasanya untuk menangkap variabilitasnya. Gitu. Poin kedua adalah data historis tidak menjadi concern, atau bisa juga kalau ada pun mau digunakan juga bisa juga kita bisa gunakan data masa lalu tapi hanya sebatas digunakan untuk apa namanya kayak pertimbangan atau untuk mengestimasi parameter tertentu gitu. Oke. Ini teknik proses stokastik merupakan teknik simulasi dengan satuan waktu diskrit. Artinya apa? Lawan kata diskrit kan continuous ya. Jadi kalau kita menggunakan regresi tadi garis gitu ya, misal garis yang regresi yang regresi. Nah, misal ini gitu ya. Waktu 40 titiknya di sini harusnya harganya gitu. Nah, ketika waktunya 41 berarti sekitar sini gitu misalnya ya. Terus ketika waktunya 40,5 ada. 40,51 ada. 40,000001 ada. Itu berarti sifatnya continuous. Beda sama stokastik. Dia bersifat diskrit. Jadi kita sudah pasti gitu. Jadi kalau T1, terus T2, T3, T4 gitu. Nggak ada T tengah-tengahnya. T0,3, T1,00007 nggak ada di stokastik gitu. Nah, terus metode-metodenya adalah Wiener Process, Geometric Brownian Motion, Mean Reversion Model. Ini nggak tahu nanti waktunya kalau cukup saya coba secara umum, secara kulit saya semua coba jelaskan dulu, paling nggak mengenalkan apa itu tiga metode ini. Kalau dalam lagi nanti silahkan googling sendiri apa itu Wiener Process, apa itu GBM atau Geometric Brownian Motion, apa itu MRM atau Mean Reversion Model. Yang pertama adalah Wiener Process. Ini bisa dibilang bapaknya stokastik gitu.
Jadi konsep dari stokastik itu si peneliti pertama tuh berpikir bahwa eh yang menemukan malah orang biologi. Dia melihat partikel partikel debu gitu ya. Kalau kalian lihat dari sinar matahari gitu yang melewati jendela gitu ya, kan kelihatan ada partikel-partikel debunya ya. Nah, partikel debu itu kan gerakannya acak. Dia nggak selalu ke bawah kan, meskipun ada gravitasi, dia karena saking ringannya kan kadang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, gitu, macam-macam gerakannya. Nah, si Brownian, si peneliti namanya Brownian itu dia tadi berhasil menggunakan si tadi gerakan acak. Bentuknya adalah si benar adalah uh, Brownian motion gitu, atau standar Brownian motion, atau gerakan Brownian standar gitu. Nah, eh persamaannya adalah xt sama dengan xt minus 1 ditambah delta zt. Delta zt-nya dengan rumus seperti ini. Oke, kita bahas dari yang sini dulu kali ya. Xt, misalnya harga komoditas. Kita pengen lihat harga komoditas di masa depan, 2026. Kita hanya perlu data, nggak perlu data masa lalu. Kita hanya perlu data masa sekarang, atau xt minus 1. Atau tahun ini gitu, 2025. Tahun 2025 harga berapa? Misal harga tahun 2025 adalah 100. Berarti xt minus 1-nya adalah 100 di sini. Nah, plus delta ZT atau selisihnya. Nah, selisihnya bisa berapa? Bisa 1, bisa 2, 1,3, 1,4 gitu. Misal selisihnya 1,4 gitu ya. Berarti harga komoditas di tahun 2006 ya 100, 1,4 gitu. Nah, 1,4-nya itu hitungnya menggunakan persamaan ini gitu. Persamaan delta ZT ini dapat dari mana? Ini E itu adalah errornya atau distribusi normalnya secara distribusi normal. Terus delta T-nya adalah selisih waktunya gitu. Jadi ketika ingin kita memodelkan menggunakan stokastik, kita sudah menentukan dulu nih. Kita ingin memodelkan untuk berapa tahun ke depan. 5 tahun, 60 bulan, atau 1 tahun aja gitu. Itu sudah ditentukan. Beda sama statistik. Dia udah dapat modelnya, ya udah dia pengen masukin untuk tahun berapapun bisa. Mau ngitung untuk tahun 2457 statistik bisa gitu. Ya, nanti hasilnya ya semakin nggak realistis sih sebenarnya, semakin aneh-aneh gitu. Tapi ya tetap bisa gitu, ada angkanya, muncul angkanya. Beda sama stokastik, kalau memang dia Pak Aldin hilang sinyal kali ya? Sepertinya iya, Pak. Oke. Baik, kita tunggu saja Pak Aldin. Adik-adik mahasiswa, jadi Pak Aldin ini memberikan kuliah itu, beliau sedang perjalanan ya, sedang perjalanan di dalam mobil itu untuk kuliah lapangan. Jadi luar biasa sekali beliau masih sempat menyempatkan waktu ya dalam perjalanan di mobil untuk memberikan kuliah. Kita tunggu beberapa saat ya, ada mahasiswa sampai Pak Aldin baru gabung kembali.
Untuk adik-adik mahasiswa tambang, barangkali kalau ada pertanyaan yang terbesit ya dari beberapa slide beliau tadi, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti saat beliau bergabung kembali bisa kita apa, sampaikan. Oke, maaf Mas Romla. Biasa di perjalanan dan sinyalnya hilang kan masuk daerah luar. Silakan, silakan, Om. Oke, Belum keluar lagi. sebentar saya share screen, microphone. Tadi winter process ya, itu tadi. Nah, gerakan winter process tadi dengan sifatnya yang seperti ini, sifat yang seperti ini kan yang bikin nilainya dia beda-beda di masa depan kan. Itu keacakannya itu bersifat random. Itu bisa saya bilang randomnya itu benar-benar acak secara terdistribusi normal. Jadi misalnya sekarang tahun 2025 nih, T0-nya adalah 2025 gitu ya. Harganya 100 gitu misalnya. Nah, ini tahun 2026 misalnya di sini ya harga berapa gitu ya ke depannya. Ya acaknya distribusi normal misalnya, dengan rata-rata, misalnya rata-ratanya 101 105 gitu. Di sini 105 gitu kan. Ini 5. Jadi dia bentuknya seperti ini nanti. Jadi nanti akan racaknya akan sering munculnya di sekitar 105 sini. Bisa juga di 100 ini, bisa juga di bawahnya 100, bisa juga. Tapi bener seacak ini gitu kira-kira. Makanya nanti bentuknya kurang lebih kalau disimulasikan 3 kali seperti ini. Jadi ada 3 simulasi, yang warna biru, kuning, dan hijau. Itu kalau kita lihat itu nggak punya tren sama sekali kan. Yang biru naik, 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 terus turun, turun tajam. Yang hijau naik, turun, terus naik lagi. Yang kuning naik dikit, turun, terus naik pelan-pelan, turun, naik lagi gitu. Nah, serandom itu. Jadi nggak punya arah sama sekali. Itu winter process. Terus yang kedua, geometric brown motion. Ini gerak brown juga sama, tapi dia bersifat geometrik. Artinya dia memiliki suatu tren tertentu, suatu arah gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan bagian sininya yang warna merah ini, garis merah itu kan sama aja sebenarnya. Gerakan standard motion sebelumnya, standard Brownian motion sebelumnya kan. Tapi dia perbedaannya adalah adanya mean di sini atau nilai rata-ratanya dan standar deviasi di sini untuk menunjukkan variabilitasnya, keacakannya. Jadi keacakannya dimodelkan dengan Brown motion standar ditambah dengan sigma. Nanti itu akan membentuk keacakan yang baru, beda sama sebelumnya. Plus dia punya arah yaitu mean ini gitu. Misalnya contohnya adalah gerakan Brown motion ini kan tadi 100 gitu ya. Nilai 100 gitu. Nah, kita buat arahnya itu mengarah ke dia dalam bentuk persentase si min-nya. Itu misalnya 10% gitu. Jadi dia akan mengarah ke 110, di sini 110 gitu ya. Jadi dia akan mengarah ke sana, kira-kira dengan probability tertentu. Jadi misal di sini 109 misalnya. Dia kemungkinan akan mengarah ke 110, tapi karena probabilitas dia ya gak tepat 110 gitu, bisa 109, 109,9, 112 gitu. Tapi arahnya mendekati 110. Nanti ketika sudah 110, dia kan 10% lagi. 10% dari 110 kan berarti 121. Jadi nanti arahnya mendekati 121. Makanya dia arahnya akan naik-naik 10% terus gitu. Dia akan naik-naik 10% terus. Kayak gini gitu, kira-kira. Nah itu patternnya atau polanya sih geometric Brownian motion atau bisa disebutnya GBM gitu. Nah ini banyak ahli gitu dia bilang GBM ini sangat cocok untuk memodelkan harga. Tuh, atau misal contohnya lainnya adalah apa ya, dekat waktu yang karena kecocokannya adalah selalu berada di nilai positif gitu, sesuatu yang nilai yang nggak akan negatif ini dia cocok nih. Misalnya apa, nilai tukar gitu, nilai tukar kan kayak hampir nggak mungkin negatif kan, ya nggak mungkin negatif juga sih nilai tukar. Terus tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga walaupun kadang-kadang ada yang negatif juga tapi kan jarang, atau kita pengen buat nggak akan negatif gitu, kita bisa pakai GPM ini.
Nah, kalau kita simulasikan harga aluminium ini menggunakan GPM, kalau kita bisa lihat tiga simulasi ini, dia arahnya sama. Walaupun dia punya aktivitas yang berbeda-beda gitu ya, tapi dia akan mengarah ke titik sini. Selalu naik. Ini saya lupa berapa persen gitu ya, min-nya. Tapi dia akan cenderung naik, naik, naik terus gitu. Dia akan naik, naik, naik terus. Ini kalau diteruskan ya akan naik, naik terus ke sini gitu, terus gitu. Gitu kira-kira. Itu GPM, polanya GPM. Jadi kalau ada kita meyakini bahwa suatu harga komoditas itu akan cenderung naik gitu ya. Misal harga apa sekarang yang lagi turun dan kemungkinan akan naik. Nggak tahu. Saya anggap aja batu bara gitu misalnya. Sekarang kalau nggak salah sekitar 120-an dolar gitu ya per tonnya. Terus kita akan meyakini dalam waktu 10 tahun ke depan dia akan ke 200 dolar. Ya sudah kita bisa set eh, atau mungkin sta- tahun depan gitu. Tahun depan akan naik 10%. Berarti kita akan meyakini tiap tahun akan naik 10% gitu misalnya. Ya nanti minnya dibuat 10% untuk 5 tahun ke depan. Jadi trennya akan 10% terus setiap tahun. Tapi masih ada komponen probabilitasnya. Makanya dia bentuknya akan bervariatif. Variabilitasnya akan ada di sini. Ini Izin perbandingan antara. Pak Aldian barangkali bisa poin-poin pentingnya aja mengingat waktu 5 menit terakhir. Oke, oke, siap, siap, siap. Ini perbandingan antara GPM dan Linear Process. Kemudian yang terakhir adalah MRM, Mean Reversion Model. Nah, ini komponennya unik lagi nih. Ya, ada 3. Kappa, Theta, dan Sigma. Sigmanya masih sama, dia untuk memodelkan acaknya. Terus tetanya ini adalah arahnya. Kalau kita meyakini suatu harga ini akan mengarah ke titik tertentu, itu kita tentukan tanya di sini. Terus kapanya adalah kecepatannya. Berapa lama titik tetanya itu akan tercapai. Gitu. Misalnya harga batu bara ini akan ke apa ke 500 gitu. Ada tahun misalnya 5 tahun lagi gitu. 2030 gitu. Berarti kita set tetanya itu di eh, 500 gitu. Tapi secepat apa? Oh, bentar. Tadi nggak 5 tahun. Anggap aja akan ke 500, tapi kita belum tahu berapa lama. Mau 5 tahun, setahun, 2 tahun. Nah, cepatnya itu akan kita masukkan sebagai nilai kapanya dia. Gitu, kira-kira. Jadi, ini komponen-komponennya. Ini contoh simulasi harga menggunakan MRM. Kalau kapanya rendah, jadi dia kita set tetanya di angka sekitar 1400 ya di sini. Itu tercapai ketika sekitar 240 di sini. Nah, ketika kapanya tinggi, itu akan tercapai lebih cepat tetanya. Teta 1400 tercapai pada T60 lebih cepat. Ini tetanya, ketika tetanya kita set 2000, berarti dia akan mengarah ke titik 2000 di sini. Itu 2000 di sini. Sorry. Ini belum sampai 2000, tapi arahnya ke 2000 karena kapanya rendah gitu. Ini kalau tetanya 1400, ya dia akan mengarah ke 1400. Gitu. Ini kalau diteruskan nanti akan ke 2000 juga yang kiri ini. Nah, nanti ketika teta sudah tercapai gitu, misalnya di 4000, dia akan stabil di sini, dia kan nggak akan naik naik lagi, dia akan berhenti di sini aja, dia akan lurus gitu. Itu MRM. Banyak peneliti juga dia meyakini bahwa harga komoditas itu akan kembali ke titik rata-ratanya kan. Nah, pola pikir itu berarti pola pikir stokastik sebenarnya, pola pikir stokastik dengan konsep atau metode mean reversion model. Kan banyak kan orang meyakini bahwa harga batu bara itu akan kembali ke titik 100 gitu. Kalau zaman dulu sekitar 5 tahun lalu, orang meyakini sebelum COVID gitu ya, harga batu bara itu akan kembali ke 70 gitu. Tapi setelah COVID, banyak orang yang meyakini harganya akan stabil di angka 100. Berarti itu different model konsep, dia meyakini datanya di angka 100. Ini nilai sigmanya ketika tinggi akan bentuk seperti ini, ketika sigma rendah seperti ini. Jadi itu variasinya. Ini uh, cara untuk menghitung apanya tetanya gimana caranya, sigma seperti apa, kapanya seperti apa. Ini contoh satu pendekatan. Ini nggak cuma satu rumusnya, nggak cuma satu ini aja. Ada banyak rumus, banyak pendekatan untuk menghitung theta, kappa, dan sigma. Ini cuma salah satu aja dari bukunya si Blanco Sorono tahun 2001. Kira-kira seperti itu. Ini juga sama. Terus ini bonus saja, ini juga saya pernah coba melakukan analisis harga batu bara dengan pendekatan MRM, GPM, dan regresi gitu. Historical datanya warna biru. Ini data saya ambil sampai tahun 2023, tahun lalu ini saya melakukan analisisnya. Terus kalau menggunakan GPM berarti dia akan naik 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 seperti angka seginian.
Kalau pakai MRM seginian, kalau pakai regresi berarti seginian. Nah, sekarang Januari 2025 ya, atau anggap aja Desember 2024 ya. Harga kalau nggak salah sekitar seratusan. Berarti ini nilai MRM ini masih masih relevan gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau batubara banyak meyakini dia akan kembali ke nilai rata-ratanya juga. Oke, kira-kira itu aja Pak Romlah. Terima kasih sudah berceloteh, mengizinkan saya berceloteh selama 1,5 jam ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Romlah. Matur nuwun, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Aldin. Sepertinya mikrofon gadgetnya agak ketindih ya, atau gimana, jadi sehingga suaranya agak mengecil kembali, Pak. Baik, untuk peserta mahasiswa, eh, barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Di kolom chat masih kosong ini pertanyaan. Kalau mau bicara langsung, kami persilahkan open mic-nya. Silakan di-unmute. Kayaknya anak mati. Ada. Memang ini apa materi lumayan berat gitu ya. Lumayan berat itu dalam artian begini adik-adik. Eh, kita akan sedikit ada shock terapi gitu, atau kayak semacam mendapat gelombang kejut gitu ya, melihat dari rumus-rumus gitu ya. Nah, kalau kita kilas balik, sebenarnya tidak kalah berat dengan grup apa misalkan geoteknik gitu ya, atau sistem penyanggaan. Itu juga rumus-rumusnya juga rumit seperti ekonomi. Nah, tapi ada satu sisi yang menarik, adik-adik, di sisi ekonomi ini ya. Tentunya komoditi tambang ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi ekonomi negara kita. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali izin saya menyampaikan pertanyaan, Pak Aldin, supaya ada inspirasi gitu ya. Nah, menurut Pak Aldin, untuk komoditi tambang Indonesia ini gitu ya, beberapa tahun ke depan itu yang paling stabil mempengaruhi ekonomi, ataupun kita pengen investasi misalkan. Nah, itu di komoditi apa, Pak, yang paling stabil? Ini saya pendekatannya apa ya? Ini mungkin bukan dari pendekatan statistik maupun stokastik gitu ya. Tapi saya lihat dari apa beberapa literatur yang saya pernah baca setahun terakhir ini gitu ya. Banyak yang meyakini bahwa pertama ada beberapa ya. Ada yang pertama yang meyakini uranium bahkan gitu. Itu karena apa ya alasannya? Saya lupa. Masalah renewable energy atau apa gitu. Tapi uranium itu diyakini akan naik daun gitu. Tapi nggak tahu kapan. Yang jelas di masa depan nggak tahu 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi gitu. Tapi ada seorang investor gitu dia cerita juga bahwa uranium akan naik. Nah kebetulan sebelum dia bicara itu, saya juga kan bermain saham di Amerika juga ya. Itu saya beli saham uranium gitu. Ada 3 saham uranium dan kebetulan dalam setahun terakhir ini naik semua. Bahkan ada satu saham uranium saya beli tambang uranium di Afrika gitu itu naik 100% dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan gitu. Udah saya jual, gitu. Lumayan profit juga itu. Jadi saya jadi keikat gitu ketika saya punya saham uranium 3, terus beberapa bulan kemudian ada investor yang bilang uranium akan naik daun, terus kebetulan juga ternyata saham uranium saya naik bisa lebih dari 100% satu saham itu, yang lainnya sekarang sih masih naik cuma 10%, 20%. Jadi ya kayaknya uranium itu bakal naik daun, mungkin ya. Itu pertama. Terus apalagi ya komunitasnya yang cukup stabil ya, cukup stabil atau bahkan trennya positif ya. Mungkin yang berkaitan dengan renewable energy gitu. Hal-hal yang digunakan untuk spare part atau material-material untuk renewable energy. Mungkin nikel, lithium, bahkan copper gitu mungkin itu mungkin harganya juga relatif stabil. Mungkin yang lainnya ya juga mungkin lihat dari apa ya, dari keadaan makroekonomi, terus geopolitik gitu-gitu. Tapi yang saya nggak ingat sekarang ya cuma dua itu aja. Masalah uranium, ada satu investor dia bilang gitu. Yang kedua saya pernah baca juga tentang renewable energy. Jadi komunitas yang berkaitan dengan renewable energy itu akan stabil atau bahkan trennya akan positif. Itu kira-kira Pak Romlah. Baik, ternyata sangat menarik ya. Komoditi uranium, adik-adik ya. Jadi kita selama ini taunya emas, batu bara gitu ya, atau tambang batuan. Ternyata ada komoditi uranium yang dibilang cukup stabil ya untuk investasi.
Pak Aldin, kalau di Indonesia ini tambangnya seperti apa ya Pak ya kalau uranium ini? Uranium di Indonesia ada nggak ya nama uranium? Setahu saya nggak ada ya kayaknya Mas ya. Belum ya, belum Kalau ya. nggak salah ya. Saya belum sih tambangnya uranium ya. Kan soalnya pernah juga harus hati-hati sekali itu ya. Masalah kena radiasinya nanti nggak bisa punya anak lagi. Itu nambangnya. Mungkin dia sebagai mineral Iya. ikutan ya dari apa, tambang biji mungkin di Indonesia. Hanya proses ekstraksinya di negara kita barangkali masih eh, belum sepenuhnya menguasai barangkali. Baik, kepada peserta kami persilahkan ada pertanyaan atau dari dosen yang hadir. Oke, yang setelah raise hand, Rio Pajri, mau ngomong langsung di mic atau di via chat, silahkan. Baik, terima kasih Pak Romla sebelumnya. Suara saya kedengaran nggak ya Pak? Kedengaran agak kecil, Oh, agak kecil ya. ya, tapi masih jelas. Oke. Sebelumnya selamat sore ke Pak Romla dan Pak Aldin. Ini kayaknya Pak Aldin sinyalnya jelek juga masih jelek ya Pak, karena perjalanan ya. Salam kenal kembali Mas Aldin. Ini Iya, iya. Maaf. kebetulan saya juniornya Mas Aldin di S2 Ekmin gitu. Tuh ada beberapa teman-teman saya juga kayak Ruli, Izul, Bang Riko termasuk dari alumni UPN itu ya. Yang baru lulus alhamdulillah Mas Aldin. Eh, Mungkin Oke, oke. memang betul kata Pak Romla ini agak shock terapi ya untuk teman-teman lain. Cuma kalau untuk di ITB kita memang concern ya belajar masalah ekonomi dan manajemen gitu. Eh, saya izin sedikit bertanya Mas Aldin. Ini kan ya tadi seperti yang saya absensi kesannya ini kita belajar kembali kayak materi ekonometrika dan peramalan gitu Pak, mengulangi mata kuliah. Cuma di sini saya izin bertanya mengenai kapan sih Pak dalam penuangan forecasting ini bisa kita terapkan di suatu dokumen pertambangan. Karena kalau saya ketahui, di saat kita mengerjakan FS di bab 13, contohnya di batu bara, itu biasanya ESDM sudah nge-state sendiri bahwa untuk 2 tahun awal itu kita menggunakan data yang berdasarkan World Bank. Dan data-data selanjutnya itu eskalasi 2 tahun. Jadi selama ini saya berpikir kita belajar ekonometrika dengan metode forecasting dasar itu di saat kapan sih bisa memang diterapkan gitu. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara nikel, berbicara batu bara, emas, itu ada standar-standar tersendiri gitu untuk forecastingnya. Kira-kira itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, sepertinya masih ada eh, gangguan di Pak Aldin untuk sinyalnya. Kita tunggu sebentar ya. Baik, hilang sinyalnya. Kita tunggu join kembali untuk Pak Aldin. Baik, ada mahasiswa. eh, Topik ekonomi ini ya, apa sangat menarik sebenarnya. Jadi saya punya teman ekonomi, eh, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang engineer tambang gitu ya. Jadi engineer ekonomi ini disinyalir itu penghasilannya lebih tinggi daripada engineer teknis. Nah, ini juga informasi yang cukup menarik ya adik-adik. Kenapa memang ekonomi ini begitu penting dan dalam pergerakan ekonomi negara itu komoditi tambang ini juga sangat berpengaruh. Nah, jadi hanya kita ini tidak harus ini ya, tidak harus memahami dari teknisnya saja, tapi juga secara umum bagaimana perkembangan ekonomi tambang ya itu juga perlu kita pelajari dan kita ketahui.
Ya. Oke, selamat datang kembali. Maaf sekali nih Mas, ini perjalanan soalnya saya di tengah hutan ini. Gak Sejujurnya apa-apa. Barangkali untuk videonya bisa dinonaktifkan, jadi suara saja dulu oke, untuk oke. mengurangi bandwidth yang masuk. Barangkali bisa dijawab dulu, Mas Alin, tadi pertanyaannya. Tadi saya sempat dengar bahwa Mas Fajri tadi bilang bahwa bikin studi kelayakan kapan makainya apa namanya peramalan gitu ya. Karena yang terjadi sekarang adalah paling 2 tahun pertama menggunakan World Bank, terus kemudian dieskalasi 2% tahun berikutnya. Itu yang saya tangkap ya. Nah, oke, saya coba jawab itu dulu Mas ya. Jadi kapan makainya? Sebenarnya ya mau pakai dari awal nggak apa-apa. Jadi nggak pakai World Bank tapi langsung peramalan gitu harusnya nggak masalah. Tapi kan kalau berkaitan sama studi kelayakan itu kan berkaitan dengan apa namanya kebijakan pemerintah ya. Di kebijakan sendiri pun nggak ada aturannya kan harus pakai World Bank gitu. Kalau kita mau pakai peramalan model kita sendiri juga nggak masalah. Tapi kan balik lagi, apakah model kita sebagus itu gitu? Kalau ada World Bank kan juga mungkin mereka melakukan forecasting juga ya. Ya, siapa mungkin beberapa evaluator mungkin lebih percaya forecastingnya World Bank daripada forecastingnya kita gitu, mungkin ya. Jadi makanya evaluator tuh lebih percaya oke lah pakai 2 tahun pertamanya World Bank aja, habis itu eskalasi 2% gitu. Nah kalau kita dibebaskan gitu misalnya kita mau pakai stochastic process, geometric Brownian motion gitu misalnya, nanti hasilnya akan kemana-mana semacam gitu kan. Itu akan apa ya, bikin mereka ini metode apa lagi dia harus apa menanyakan lagi parameternya sigmanya itu dapat dari mana, asumsinya apa aja gitu. Mungkin kurang praktis aja gitu kalau kalau dibolehkan. Bayangan saya seperti itu sih Mas. Mm. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab, Mas Rio Fajri. Kita kapan-kapan ketemu aja Mas Fajri kan sama-sama admin kan. Mau dibuat Boleh ini. Mas, nanti saya main ke Jogja nanti Mas. Iya, katanya mau buat konferensi ekonomi mineral nih. Wah, mantap itu. Hmm. Mungkin ini satu lagi Mas, ada mengenai kalau kita berbicara mengenai komoditas ya, apalagi batu bara, itu kan antara jual ekspor dan demo itu kan harganya berbeda ya. Iya, iya, Nah, terkadang kan kalau kita berbicara mengenai forecasting, itu kan biasanya forecastnya selalu naik. iya, Apakah iya. kalau untuk ekspor, oke, kita bisa forecasting harganya setiap tahun naik sampai ke harga kira-kira berapa gitu. Karena kalau forecasting pasti akan selalu meningkat. Cuma kan masalahnya di DNO ini sampai sekarang itu harganya konstan $70. Apakah Iya. di saat forecasting 2% itu sebaiknya kita forecasting juga menjadi eh, menjadi lebih di atas $70 dan kita sesuaikan spesifikasinya dengan batu bara yang dipunya oleh pemrakarsa misalnya yang kita naungi, Hmm. atau kita bikin stuck 70 terus sampai akhir kegiatan pertambangannya. Ya, Karena saya sempat mengalami case seperti itu, Mas. oke. Kalau ini menurut saya pribadi nih Mas ya, kan kalau demo itu kan udah saklek ya, peraturan pemerintah dibuat 70. Itu sebenarnya sebuah kebijakan ini sebuah istilahnya apa ya, teorinya ya, pemaksaan harga gitu Mas. Kan ada price ceiling sama price flooring kan. Hmm. Jadi pemerintah itu punya hak ke situ. Kayak misalnya harga apa ya, harga sembako, beras kan dia nggak boleh lebih dari apa, harga listrik nggak boleh di bawah berapa. Itu kan kebijakan pemerintah. Jadi itu malah lebih enak. Kita nggak perlu forecasting. Udah kita ikutin pemerintah aja. 70 terus aja. Anggapannya peraturan itu nggak akan diubah terus selamanya. Oh, Meskipun diubah kan nanti ya model perubahannya kan nggak polanya seperti apa kita nggak akan pernah tahu. Nggak kayak misal historical tadi. oke, baik, Mas. Jadi kita mending pakai konstan dengan apa namanya? Dengan kita kasih notes bahwa peraturan itu tidak akan berubah sampai penutupan produksi tambang itu gitu ya, Mas. Kayaknya hilang sinyal lagi Mas Alinnya, Pak Romla. Oh iya, Namun saya jawaban apa namanya jawaban dari pertanyaan saya sudah komplit terjawab sih Mas. Ini Pak. Terima kasih Pak baik. Romla. Terima kasih, Mas Rio.
Oke, Baik, Pak Aldin, ya. barangkali mengingat waktu kita sudah berakhir, eh, apakah boleh mungkin ada satu pertanyaan kita tawarkan kepada peserta? Oh iya, boleh silakan Mas. Baik, untuk peserta kami tawarkan satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Peserta mahasiswa atau dari dosen barangkali. Baik, sepertinya dari mahasiswa S1 ini perlu berpikir kembali ya, tantangannya untuk belajar tentang ekonomi ya adik-adik. Erat kaitannya dengan eh, proyek-proyek sebenarnya kalau kalian sudah lulus seperti analisis investasi tambang atau studi kelayakan tambang gitu ya. Seperti yang kita kemukakan opini tadi, disinyalir salari kawan-kawan ekonomi tambang itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman teknis dan barangkali bekerjanya juga di kantor pusat gitu ya. Itu menjadi suatu challenge tantangan ya bagi mahasiswa tambang untuk belajar di bidang ekonomi. Baik, saya rasa begitu kuliah kita, adik-adik. Terima kasih banyak ya Pak Aldin sudah meluangkan waktunya luar biasa meskipun dalam perjalanan di dalam mobil masih menyempatkan waktu itu kita sangat apresiasi sekali dan terima kasih sekali atas waktunya yang sangat berharga. Bagi adik-adik jangan kecil hati ya melihat PPT barangkali ada aksara-aksara yang baru dikenal itulah yang baru kalian lihat gitu ya. Tapi sebagai orang tambang kita tetap harus semangat gitu ya mempelajari bagian daripada ilmu tambang salah satunya ekonomi tambang. Tidak harus orang ekonomi tapi orang tambang juga perlu belajar ekonomi supaya tetap menguntungkan ya dalam bekerja menambang menghasilkan sesuatu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk negara. Baik ya, gunung yang tinggi itu penuh potensi. Ilmu dipetik dengan harmoni, hasil tambang untuk negeri tercinta. Dengan model statistik dan stokastik, kita mengupayakannya. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain sesi di acara FBI yang dinanti. Mari terus belajar dengan penuh hati, dengan penuh dedikasi. Terima kasih untuk partisipasinya pada sore hari ini. Semoga sukses dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Pak Romla, Sama-sama, Pak Pak Donu, Aldin, Pak Iya Pak Ilham. Dono ya. Mas Sampai Ilham.